Nah, dengan ditembaknya si Kim, anak buah Joyong pun segera kabur. Sedangkan Dongju langsung melompat untuk menolong si Kim. Padahal kan dia nggak tahu berenang, sehingga Hana yang sadar itu segera melompat membantunya. Nggak jauh dari sana, Joyong yang kesel terpaksa menghubungi wali kota. Sementara mereka dengan sedihnya melarikan Kim ke ruang operasi. Padahal mereka juga terluka parah, utamanya si Hana yang nggak mau pergi karena merasa sangat bersalah. Besoknya, karena wali kota sengaja nggak ngangkat telepon, Joyong pun pakai cara barbar, langsung membubarkan pertemuan wali kota. Yang pasti, koruptor ini disiksa, bahkan disuap dengan uang dalam arti sesungguhnya. Ya, namanya sudah terima suap, Joyong tentu menghargainya hanya dengan uang kotor. Gak mau tahu, pokoknya wali kota harus mengamankan barangnya. Alhasil, ketika Bejo mengurusi barang bukti itu, polisi laut dan bea cukai datang, begitupun kejaksaan yang juga berwenang atas kasus tersebut. Membuat Mansik nggak bisa apa-apa karena kewenangan jaksa lebih tinggi dari mereka. Untungnya Kim dapat diselamatkan meskipun masih koma. Sementara Dongju pulang ke rumah si Kim, selain menyembunyikan penyakitnya, ia juga menyediakan barang untuk si Kim. Namun ia tiba-tiba menemukan scan kaki yang menjadi alasan si Kim kalah dalam pertandingan final itu. Dan Dongju jelas tahu kejadiannya karena hari itu ia dan Hana sebenarnya janjian untuk latihan tinju. Tapi Hana membatalkannya, alasan ada urusan penting. Padahal Dongju tahu kalau itu urusan bersama si Kim. Namun sekarang Dongju nggak mau mikirin itu, yang penting si Kim selamat dulu. Dan benar saja, Kim akhirnya sadar dari komanya, membuat Hana sangat lega. Dimana Dongju yang melihat itu seketika terdiam, sadar kalau Kim juga butuh kehadiran Hana di sisinya. Karena itu ia menitipkan barang Kim kepada Hana. Namun Hana seketika menangis, akhirnya dapat meluapkan rasa bersalahnya. Di saat yang sama, Mansik yang sudah menghadap ke komisaris hanya bisa minta maaf. Harusnya ia tak pernah membentuk tim khusus itu. Ya, Kim yang hampir mati membuat komisaris memutuskan untuk membubarkan tim tersebut dengan alasan kalau mereka melakukan investigasi yang berlebihan. Dan mereka gak bisa apa-apa. Toh mereka juga tersadar akan hal tersebut. Begitupun dengan Dongju yang gejalanya semakin parah. Jadi sebelumnya dokter sudah menjelaskan kalau Dongju harus istirahat total karena jika tekanan darahnya melonjak drastis, pembuluh darah di saraf optik Dongju akan pecah mengakibatkan kebutaan. Tapi mengapa bisa begitu? Ya, Dongju mendapatkan luka itu saat melawan Uzbekistan yang gak sengaja melukai area matanya. Di mana saat itu ia harus menepi ke sudut ring. Sama seperti sekarang, ia harus istirahat demi kebaikannya. Yang pasti Joyong diuntungkan karena bisnisnya berjalan lancar. 3 bulan kemudian kondisi Kim membaik meskipun cedera lama di kakinya belum sembuh. Sementara Mansik kembali jadi polisi biasa yang menangani kasus biasa saja. Sedangkan Udin kembali jadi polantas, begitupun Hana yang kembali jadi petugas arsip barang bukti. Sedangkan Dongju ditempatkan sebagai petugas khusus, atau lebih tepatnya bisa disuruh apa saja. Meskipun begitu, Dongju tetap menjalaninya karena dari gajinya itulah ia dapat membiayai perawatan ibu Gyeonggil yang masih koma. Dan untuk tempat tinggal, ia terpaksa numpang di rumah Mansik akibat gajinya yang berkurang drastis. Mansik sih menyuruhnya menjadi satpam khusus saja yang gajinya jauh lebih besar dan kebetulan temannya lagi butuh. Namun itu malah membuat Dongju terharu karena Mansik selalu perhatian kepadanya. Padahal mah Mansik kesel karena nggak pernah lupa dengan hidungnya yang ditonjok si Dongju. Jadi sebagai anak yatim, Dongju selalu dibully anak lain sehingga Dongju tumbuh besar sebagai petarung jalanan, di mana saat itu ia berhasil mengalahkan mereka semua. Tapi ya, inilah penyebab hidung Mansik bengkok sebelah, membuatnya kesel padahal ia adalah polisi yang lagi mengamankan tawuran. Namun melihat Dongju yang sejak tadi nggak melepaskan obat di tangannya, Mansik pun terdiam. Di mana beberapa hari kemudian ibu Dongju meninggal dan Mansik hanya terpaku melihatnya. Sejak saat itu kadang nggak ada lagi yang ingin dilindungi. Dongju nggak lagi melawan saat dibully, sehingga Mansik yang tahu semua itu mengarahkan Dongju menjadi atlet tinju. Bahkan saat dituduh pakai doping, Mansik juga lah yang membela dan membersihkan nama Dongju yang akhirnya resmi meraih medali emasnya. Gak hanya itu, Mansik juga mengarahkan Dongju masuk polisi
Makanya Dongju sangat terharu karena kalau bukan Mansik, hidupnya pasti hancur berantakan. Dan untuk tawaran jadi satpam, Dongju menolak karena 제 인생에서 유일한 자랑이 금메달과 경찰이에요. beralih ke Hana yang sudah melihat rekam medis itu dan memastikannya kepada si Kim. Jadi sebenarnya alasan Hana membatalkan latihan tinju bersama Dongju waktu itu bukan karena si Kim, tapi karena ibunya ngajak bertemu. Tapi ibunya malah datang bersama pacar barunya yang memakai pindasi mendiang ayahnya. Yah, ibunya yang sok kaya menghadiahkan pindasi itu, padahal Hana yang membelinya sebagai hadiah ultah buat ayahnya dulu. Sehingga Hana yang marah segera mengambil pin tersebut lalu pergi, tapi malah bertemu Kim di sana. Jadi waktu itu ia sudah putus dari si Kim, tapi ibunya masih saja menjodohkannya, membuatnya sangat marah. Jadinya traumanya kambuh hingga hampir ketabrak lalu. Yah, inilah penyebab kaki Kim cedera, padahal besoknya bertanding di final. Dan Hana yang baru tahu itu tentu semakin merasa bersalah. Namun Kim menjelaskan kalau ia kalah bukan karena cederanya, tapi karena ia nggak berhenti memikirkan bagaimana cara balikan dengan Hana dan memulai semuanya dari awal. Tapi kan yang ada di hati Hana sekarang hanyalah Dongju. Singkatnya, Joyong memutuskan pensiun dini, membuat Mas Bro sangat senang. Padahal Joyong gak berniat melepas hubungan mereka, termasuk dengan rekan kerjanya dipanggil Wati. Dan setelah acara perpisahannya selesai, ia pun mengantar Wati ke toko bunga. Namun Inarko malah muncul untuk menagih janji si Joyong yang ingin membocorkan keberadaan orang itu. Namun Joyong malah mengeluarkan pita merah sambil berkata, ya, ternyata selama ini Inarko memproduksi Candy karena terpaksa akibat adiknya disandera si Joyong. Besoknya Hana buru-buru ke kuburan untuk memperingati kematian ayahnya. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat minuman itu. Minuman yang katanya si Leo untuk seseorang. Di saat yang sama, Sokon memberikan surat pengalihan saham kepada adiknya jika masih ingin tetap di kepolisian. Ya, sejak penembakan kemarin, ayah mereka khawatir dan gak mau lagi mempercayakan perusahaan kepada si Kim. Tapi sebelum pergi, Sokon berkata, sementara Dongju malah ditugaskan membantu satpam di bank. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat Joyong di sana. Joyong sih alasan kalau ia membuka rekening buat pesangonnya, dan sebagai bentuk terima kasihnya, ia mentraktir Dongju sambil bertanya apakah Dongju belum menyerah. Hana sendiri ternyata diam-diam menyelidiki kasus ayahnya. Kebetulan ia di ruang barang bukti sehingga lebih mudah menemukan berkas kasus tersebut. Nah, sehabis makan bersama musuhnya, Dongju yang pulang malah nggak sengaja melihat anak Jinsu yang dibully hanya karena nggak tahu bawa sepeda. Dan karena semua itu, ia pun mulai semangat kembali, di mana ia rutin latihan. Gak lupa menemui si Jumbo dengan janji yang masih sama, kalau ia akan tetap menangkap pelaku yang membunuh ayah Jumbo. Selain itu, ia juga mengajari Jumbo bersepeda, karena dulunya ia juga bernasib sama. Akibat ayahnya yang suka mabok, ia terpaksa latihan sepeda sendiri. Singkatnya, karena nggak bisa memakai posisinya sebagai polisi, Dongju pun nyamar sebagai sosok misterius yang menghabisi orang-orangnya si Joyong, lalu melaporkan bisnis ilegal itu kepada polisi. Tujuannya untuk melemahkan bisnis Joyong, di mana aksinya itu viral dan yang sadar kalau itu Dongju hanyalah teman-temannya. Gilanya, Dongju sudah mengumpulkan setas jam tangan anak buah Joyong, dan karena itu teman-temannya pun semangat kembali, utamanya si Kim yang akhirnya mampu menaklukkan traumanya. Ya, ibaratnya pertandingan tinju, ada saatnya mereka jeda, bukan hanya sekedar istirahat, tapi untuk bersiap biar dapat melesat di round selanjutnya.